pada tahun 1995, tepat 30 tahun silam, Makassar menjadi saksi bisu dari sebuah peristiwa yang mengguncang nalar dan hati masyarakatnya. Di sebuah sudut jalan yang sepi, Jalan Karunrung, berdiri sebuah rumah tua yang kini menjadi simbol dari kegelapan masa lalu. Rumah ini dulunya merupakan kediaman keluarga Achmadi, yang pada malam itu menjadi tempat terjadinya pembantaian brutal yang tak pernah terlupakan. Suasana kota yang biasanya riuh dengan aktivitas sehari-hari mendadak berubah menjadi sunyi dan penuh kegelisahan. Keluarga Achmadi dikenal sebagai keluarga sederhana yang hidup rukun dan bersahaja. Ahmadi, kepala keluarga, bersama istri tercinta, Samsia, serta 4 anak yang masih belia, menjalani hidup dengan penuh kebersamaan. Di samping mereka, terdapat seorang ART yang sudah seperti bagian keluarga bernama Pidi. Namun, di balik kehidupan yang tampak harmonis itu, tersimpan rahasia pahit yang kelak akan terungkap dengan cara yang sangat kejam. Malam itu, udara Makassar terasa berbeda, lembab, mendung, dan seolah-olah menyimpan banyak rahasia yang tak terucapkan. Angin yang berhembus perlahan membawa aroma anyir yang mengingatkan pada darah yang baru saja mengering. Di sudut-sudut rumah, bayangan seakan menari-nari dengan irama kegelapan, seakan memberi peringatan akan sesuatu yang mengerikan akan segera terjadi. Rumah Achmadi yang dahulu dipenuhi tawa dan canda mendadak berubah menjadi lokasi yang dipenuhi aura menyeramkan. Di sebuah ruang tamu yang kini terasa sempit karena kehadiran kesedihan, foto keluarga yang semula penuh warna kini tampak kusam dan pudar. Aroma dupa yang biasa menyelimuti ruangan tersebut pun tak mampu lagi mengusir bayangan kelam yang mulai merayap di setiap sudut. Warga sekitar yang dulu saling mengenal dan berbagi cerita hangat, kini saling bisik-bisik tentang ramalan buruk dan malapetaka yang akan datang. Ada yang mengatakan bahwa malam itu, bintang-bintang pun seakan memudar, menyembunyikan cahaya mereka sebagai bentuk penghormatan kepada tragedi yang akan segera terjadi. Desas-desus tentang adanya masalah dalam keluarga yang berkaitan dengan harta warisan sudah mulai terdengar, meskipun tak pernah ada bukti yang menguatkan. Namun, kehadiran kabar-kabar itu justru menambah bayang-bayang gelap di hati masyarakat. Ada yang percaya bahwa ada pihak-pihak yang selama ini mengincar harta yang tak terhitung nilainya, sehingga menyebabkan konflik yang tak terhindarkan. Rahasia gelap yang tersembunyi di balik tawa dan canda kini mulai terkuak, seolah-olah keberadaan roh-roh penasaran yang ingin menyampaikan keadilan atas keserakahan manusia. Tak lama sebelum tragedi itu terjadi, keluarga Achmadi terlihat sibuk menyiapkan segala sesuatunya untuk menyambut tamu yang akan datang. Namun, di balik keramaian persiapan itu, ada bisikan-bisikan halus yang tak bisa dijelaskan. Seolah-olah ada sesuatu yang menghantui, menunggu momen yang tepat untuk mengungkapkan diri. Malam itu pun menjadi saksi bisu atas sebuah peristiwa yang tak terelakkan. Bayangan-bayangan samar mulai menyelimuti ruangan, dan aroma aneh mulai menguasai setiap sudut rumah. Suasana berubah drastis seiring dengan datangnya 4 orang yang tidak dikenal. Mereka masuk dengan langkah yang mantap dan tatapan dingin, membawa senjata yang mengerikan, kapak dan parang. Dengan kejam, tanpa ada ampun, mereka mulai melancarkan aksi yang begitu brutal. Bayangan kekejaman menyelimuti malam itu, dan suara benturan senjata serta jeritan korban seakan menghilang di telan kegelapan malam. Waktu seakan berhenti ketika darah mulai mengalir, menodai lantai dan dinding rumah yang sebelumnya dipenuhi kehangatan keluarga.
aroma darah yang anyir segera menyebar, menambah kesan horor yang menyelimuti setiap inci ruangan. Setiap detik yang berlalu seolah menjadi potret kesedihan dan kegelapan. Masyarakat yang mendengar kabar itu merasa seolah-olah waktu telah mundur ke era kegelapan yang penuh penderitaan. Rumah yang tadinya menjadi saksi kebahagiaan kini berubah menjadi kuburan rahasia, di mana tawa dan canda tergantikan oleh jeritan dan tangisan duka. Tragedi itu tidak hanya merenggut nyawa keluarga Achmadi, tetapi juga merenggut harapan dan impian mereka yang selama ini dijalin dalam kebersamaan. Kisah tragis ini segera tersebar luas, menimbulkan kegemparan di berbagai penjuru kota, dan bahkan hingga keluar Pulau Sulawesi. Media massa dengan cepat mengangkat berita tersebut, menyebarkan informasi yang penuh dengan nuansa misteri dan horor. Setiap kata yang tertulis seolah menjadi saksi bisu atas kengerian malam itu. Masyarakat pun mulai merasa takut dan waspada, khawatir akan munculnya bayang-bayang masa lalu yang mungkin kembali menghantui. Rumah tua di Jalan Karunrung pun berubah menjadi simbol dari sebuah tragedi yang tak terhapuskan. Seiring berjalannya waktu, aura kelam yang menyelimuti rumah itu semakin kental. Warga sekitar mulai menghindari tempat itu, takut akan terperangkap dalam keangkeran yang seolah mengintai di setiap sudut. Bau anyir darah yang terus menguar menjadi pengingat akan malam kelam itu, seolah-olah roh-roh yang tidak tenang masih berkeliaran mencari keadilan. Begitulah latar belakang yang melatar belakangi tragedi mengerikan di Jalan Karunrung. Kisah keluarga Achmadi dan nasib mereka yang direnggut secara brutal tidak hanya menyisakan luka mendalam, tetapi juga mengantarkan kita pada perjalanan yang penuh misteri, rahasia, dan aroma horor yang tak bisa dilupakan. Malam itu, langit Makassar mendung, seolah-olah alam turut merasakan kepedihan yang akan terjadi. Di bawah sinar rembulan yang tersamar di balik awan gelap, rumah keluarga Achmadi tampak sunyi dan lengang. Suasana yang tadinya penuh kehangatan berubah menjadi tempat yang menyeramkan, dengan bayangan-bayangan yang seakan bergerak sendiri, menanti momen untuk melancarkan aksi keji. 4 sosok gelap muncul di hadapan pintu rumah. Mereka bukanlah orang biasa. Tatapan mata mereka dingin seperti es, dan langkah kaki mereka teratur namun penuh ancaman. Tanpa sepatah kata pun, mereka menerobos masuk, menyusuri lorong-lorong rumah yang semula dipenuhi canda tawa keluarga. Dalam keheningan yang mencekam, terdengar derap langkah kaki dan desahan napas berat, menandakan bahwa sesuatu yang mengerikan sedang terjadi. Ketika pintu ruang tamu terbuka, terlintas bayangan samar wajah Achmadi yang tengah asik menyambut tamu tak dikenal. Namun, sebelum sempat terjadi percakapan, keheningan berubah menjadi teriakan yang menjerikan. Para penyerang itu mulai bergerak dengan kejam, menghunus kapak dan parang, seolah-olah senjata yang sudah dipersiapkan sejak lama. Suara logam yang mengenai kayu dan jeritan nyawa mulai bersahutan, mengisi ruang yang dulu dipenuhi kebahagiaan dengan deru kengerian. Salah satu dari mereka, yang dikenal hanya dengan inisial P, menunjukkan keganasan yang luar biasa. Dalam sekejap, ia menyabet nyawa dengan kejam, seolah-olah menebus dendam yang telah lama tertimbun. Wajah-wajah yang selama ini dipenuhi harapan berubah menjadi topeng penderitaan yang tak terlukiskan. Tangisan, jeritan, dan suara remukan tubuh berpadu dalam simfoni kematian yang begitu mengerikan. Aroma darah yang pecah dan mengalir memenuhi udara, bercampur dengan bau lembab dan anyir, membuat suasana malam itu seakan terperangkap dalam mimpi buruk. Di luar, angin bertiup kencang seolah ikut meratapi tragedi yang terjadi di dalam rumah.
Reranting pohon yang terhempas oleh angin menambah kesan dramatis, sementara suara gemuruh awan menggema, seolah-olah alam sedang menangisi peristiwa itu. Setiap sudut ruangan menyimpan bayang-bayang penderitaan yang tak bisa dihapus, dan setiap langkah yang diambil para penyerang seolah menggoreskan luka yang dalam di relung jiwa. Mereka tidak hanya menumpas nyawa satu persatu, namun juga merobek-robek keutuhan keluarga itu. Achmadi, yang selama ini dikenal sebagai sosok tegar dan penyayang, harus merasakan kejamnya takdir ketika darah mengalir deras dari luka yang tak terhitung jumlahnya. Samsia, dengan kelembutan hati yang selalu memancarkan kasih sayang, mendapati dirinya menjadi korban keji tanpa peringatan. 4 anak mereka yang masih polos dan penuh harapan akan masa depan, kini harus terpaksa menghadapi malam terakhir yang begitu menyakitkan. Bahkan Pidi, yang selama ini dianggap sebagai bagian keluarga, turut merasakan derita yang tak terperi. Dalam keheningan yang semakin mencekam, para penyerang menyelesaikan aksi brutal mereka. Dengan cekatan, mereka memindahkan mayat-mayat yang tergeletak dengan kejam, seolah ingin menghapus jejak keberadaan manusia dari tempat itu. Mayat-mayat itu pun dibuang ke dalam sebuah sumur tua di halaman belakang, sebuah tempat yang kini menyimpan rahasia mengerikan. Sumur itu, yang dulunya hanya dianggap sebagai tempat penyimpanan air, kini berubah menjadi kuburan rahasia yang penuh dengan aroma busuk dan darah yang mengering. Kejadian malam itu menyisakan luka yang tak bisa sembuh. Warga sekitar yang mendengar kabar segera terjebak dalam pusaran rasa takut dan duka. Cerita tentang malam berdarah itu menyebar bak api, menimbulkan bayang-bayang gelap yang menghantui setiap pikiran. Setiap kali malam menjelang, mereka yang pernah berada di sekitar rumah itu mengaku mendengar suara-suara aneh, bisikan yang menyeramkan, derap langkah kaki yang tak terlihat, dan aroma darah yang seolah tak pernah hilang meski waktu telah berlalu. Rasa takut pun meluas, seakan seluruh kota Makassar ikut merasakan derita dari tragedi tersebut. Banyak yang percaya bahwa roh-roh yang belum tenang dari keluarga Achmadi masih berkeliaran, mencari keadilan atas penganiayaan yang mereka alami. Malam itu menjadi titik balik yang mengubah wajah kota. Dari tempat yang penuh kehangatan, menjadi lahan yang diselimuti oleh bayang-bayang kematian dan kesedihan. Begitulah malam berdarah di Makassar, sebuah peristiwa yang menyimpan kepedihan mendalam dan aroma horor yang tak pernah terhapus oleh waktu. Setiap detiknya menjadi saksi bisu atas kejahatan yang begitu brutal, meninggalkan bekas yang terukir di dalam jiwa setiap yang mendengarnya. Seiring berjalannya waktu, tragedi malam itu semakin menjadi legenda yang hidup di kalangan warga Makassar. Rumah tua di Jalan Karunrung yang dahulu penuh canda tawa keluarga Achmadi, kini berubah menjadi tempat yang diselimuti aura angker dan misteri. Masyarakat mulai mengisahkan bahwa di malam-malam tertentu, arwah-arwah yang belum tenang kembali menghantui tempat itu, menuntut keadilan atas perbuatan keji yang pernah terjadi. Rumah itu pun semakin ditinggalkan oleh para pemiliknya, hingga akhirnya menjadi sarang bagi bisikan-bisikan mistis. Tercium aroma anyir darah yang tak kunjung sirna, seakan menjadi pengingat terus-menerus atas kejadian tragis yang menimpa keluarga Achmadi. Malam-malam di sekitar rumah itu terasa berbeda. Embun yang turun begitu lembab, bayangan yang bergerak tanpa sumber cahaya, dan suara-suara aneh yang menyerupai jeritan hilang yang mengiringi malam. Banyak warga yang mengaku pernah melihat sesosok bayangan melintas di jendela rumah
atau mendengar suara langkah kaki yang berat di lorong-lorong yang gelap. Beberapa di antaranya bahkan menyatakan pernah merasakan sentuhan dingin yang membuat bulu kuduk berdiri. Cerita-cerita ini berkembang dengan cepat, seolah-olah setiap sudut rumah itu menyimpan rahasia yang harus diceritakan. Setiap kali malam tiba, angin membawa desau yang menyeramkan, seperti bisikan roh yang ingin mengungkapkan penderitaan yang telah lama tertutup. Tidak hanya itu, kehadiran fenomena aneh semakin menguatkan kepercayaan bahwa rumah itu memang angker. Warga yang berani mendekati lokasi mengaku melihat bayangan samar-samar seseorang yang berdiri di halaman, menatap kosong ke arah langit yang kelam. Suara-suara yang datang entah dari mana, seperti tangisan yang mengiris kesunyian, semakin menambah suasana seram. Bahkan, beberapa saksi mata pernah melihat sosok wanita berbalut kain putih berjalan perlahan di antara reruntuhan pepohonan di sekitar rumah itu, seolah-olah mencari sesuatu yang telah lama hilang. Legenda mengatakan bahwa aroma anyir darah yang terus menguar bukanlah kebetulan. Bau itu dipercaya berasal dari darah yang mengering di malam tragedi, yang kini menjadi pengikat antara dunia manusia dan dunia roh. Dalam kepercayaan lokal, darah dianggap sebagai elemen yang sangat kuat, mampu menghubungkan jiwa dengan alam gaib. Aroma itu menjadi simbol penderitaan dan pengkhianatan, mengingatkan setiap orang akan betapa brutalnya nasib yang menimpa keluarga Achmadi. Bahkan, dalam beberapa kesempatan, sekelompok pemberani yang mencoba mengungkap misteri melakukan ritual sederhana di halaman rumah. Mereka berharap dengan mengadakan sesi meditasi dan pemanggilan roh, rahasia yang tersembunyi selama ini bisa terbuka. Namun, tak jarang upaya itu justru berujung pada pengalaman mistis yang membuat mereka ketakutan dan lari terbirit-birit. Satu persatu mereka menceritakan bahwa mereka mendengar suara-suara yang tak bisa dijelaskan, merasakan suhu yang turun drastis, dan melihat bayangan yang seakan bergerak cepat menembus kabut malam. Rumah angker itu pun menjadi bahan pembicaraan tidak hanya di kalangan warga, tetapi juga di kalangan para pecinta cerita horor dan sineas lokal. Banyak yang terinspirasi untuk membuat dokumenter, menulis buku, atau bahkan mendirikan komunitas yang khusus mempelajari fenomena paranormal di Makassar. Setiap cerita, setiap kesaksian, menambah lapisan misteri yang membuat tempat itu semakin terkenal. Di tengah semua cerita tersebut, tak sedikit pula yang merasa iba pada nasib roh-roh yang tersiksa. Mereka percaya bahwa tragedi yang menimpa keluarga Achmadi belum sepenuhnya terbalas, sehingga arwah-arwah yang tersisa belum menemukan kedamaian. Suara-suara yang terdengar pada malam hari, bisikan yang datang dari kegelapan, dan aroma darah yang menguar menjadi saksi bisu atas penderitaan yang terus menuntut keadilan. Legenda tempat angker di Jalan Karunrung bukanlah sekadar cerita untuk menghibur. Ia adalah cermin dari sejarah kelam yang masih menghantui. Setiap detail, dari bau, suara, hingga bayangan yang muncul, mengingatkan bahwa masa lalu takkan pernah benar-benar hilang. Bahkan, rumah tua itu kini menjadi simbol peringatan, tempat di mana manusia diingatkan untuk menghargai kehidupan dan tidak melupakan luka sejarah yang pernah terjadi. Begitulah legenda rumah angker di Jalan Karunrung, sebuah kisah yang menggabungkan realitas dan dunia gaib, memadukan aroma horor dengan kenangan yang mendalam. Cerita ini terus berkembang, diwarnai oleh pengalaman dan kesaksian yang semakin menegaskan bahwa tempat itu memang menyimpan rahasia yang tak bisa diungkapkan dengan mudah oleh akal manusia.
Setelah bertahun-tahun terbenam dalam bayang-bayang misteri, tragedi di Jalan Karunrung mulai membuka lembaran baru. Di tengah deru waktu, muncul sekelompok orang yang tak rela hanya berdiam diri. Mereka adalah penyelidik dari berbagai latar belakang, aparat kepolisian, jurnalis, bahkan paranormal lokal, yang bersatu dalam tekad untuk mengungkap fakta tersembunyi di balik tragedi mengerikan itu. Pencarian kebenaran yang lama terkubur ini menjadi misi yang syarat dengan harapan, meskipun dibayangi aroma horor dan bayang-bayang masa lalu. Malam itu, di sebuah ruangan kecil yang remang-remang di pusat kota Makassar, sekelompok penyelidik berkumpul. Mereka membawa peralatan canggih dan catatan sejarah yang tersimpan rapi selama puluhan tahun. Ruangan itu dipenuhi aroma kopi pahit dan asap dupa, simbol pertemuan antara dunia nyata dan dunia gaib. Wajah-wajah yang tegas dan penuh tekad itu menceritakan kisah-kisah pilu yang mereka dengar dari saksi-saksi lama. Mereka berbicara tentang bagaimana keluarga Achmadi yang pernah menjadi simbol keharmonisan, tiba-tiba terseret dalam pusaran kekerasan dan pengkhianatan demi harta warisan. Para penyelidik ini dengan hati-hati mulai menelusuri setiap detail. Mereka mengunjungi lokasi kejadian, meneliti setiap sudut rumah yang kini diselimuti kegelapan. Di sana, aroma anyir darah yang tak pernah hilang terasa semakin menyengat, seolah mengingatkan setiap orang akan malam-malam kelam yang pernah terjadi. Dengan senter di tangan dan alat perekam di dada, mereka mendokumentasikan segala keanehan yang mereka temui, bayangan yang melintas, suara-suara samar yang seakan memanggil dari kedalaman ruangan, dan getaran dingin yang mengerikan ketika langkah mereka mendekati ruangan utama. Selama penyelidikan, para ahli forensik pun ikut serta mengumpulkan jejak-jejak yang tersisa. Potongan-potongan kayu yang tergores, noda darah yang membeku di dinding, dan bahkan bau yang menyesakan, semuanya menjadi bukti bahwa tragedi itu benar-benar terjadi. Mereka pun menemukan sisa-sisa benda-benda kecil yang sepertinya memiliki hubungan dengan motif pembunuhan. Ada potongan perhiasan yang terselip, selembar kertas tua dengan tulisan samar, dan beberapa benda pribadi yang tampak seperti ditinggalkan dengan sengaja. Tak hanya itu, di antara wawancara dengan warga sekitar, terkuak pula kisah-kisah seram yang sebelumnya dianggap sebagai mitos belaka. Seorang tetua yang selama ini menghindari pembicaraan tentang tragedi, itu akhirnya membuka diri. Dengan suara serak, ia menceritakan bahwa malam itu terdengar suara tangisan yang begitu pilu, seolah ada roh yang merintih kesakitan. Aku pernah mendengar, seakan-akan ada suara isak tangis yang mengiringi angin malam, ujarnya sambil menundukkan kepala, menampakkan kesedihan mendalam yang terpahat di wajahnya. Selain itu, beberapa saksi mata yang berani keluar pada malam hari menceritakan pengalaman mistis mereka. Salah satunya adalah seorang remaja yang pernah mencoba menjelajahi rumah itu untuk mencari keberanian. Ia mengaku melihat sosok siluet yang bergerak pelan di lorong, seakan-akan menuntun ke suatu ruangan rahasia. Aku merasa ada sesuatu yang menahan langkahku, seolah roh itu ingin aku mengetahui kebenaran, ungkapnya dengan wajah pucat. Cerita demi cerita bergulir, membentuk sebuah mozaik kebenaran yang kompleks antara dunia nyata dan alam gaib. Di tengah keriuhan penyelidikan, muncullah keinginan untuk menuntaskan keadilan. Pencarian kebenaran bukan semata-mata untuk mengungkap sejarah yang terlupakan, melainkan juga sebagai bentuk penebusan atas luka yang selama ini menganga. Banyak keluarga korban yang masih hidup, meskipun terluka oleh peristiwa itu, berharap agar suatu hari nanti
pelaku keji dapat ditangkap dan dimintai pertanggungjawaban. Mereka yang masih merasakan getirnya kehilangan, merasa bahwa keadilan adalah satu-satunya cara untuk mengembalikan kedamaian yang pernah ada. Dalam pencarian kebenaran ini, tak terhindarkan pula konflik batin dan pertentangan antara yang percaya pada dunia gaib dan yang hanya mengandalkan logika. Beberapa penyelidik paranormal mengaku mampu menangkap aura roh yang berkeliaran di sekitar lokasi, mengungkap energi negatif yang tersisa. Mereka mendokumentasikan fenomena-fenomena aneh dengan kamera inframerah dan alat pendeteksi elektromagnetik. Setiap malam, ketika langit Makassar kembali mendung, mereka berkumpul untuk melakukan sesi pemanggilan yang penuh ritual dan doa. Suasana ruangan dipenuhi dengan aroma dupa dan suara alunan musik tradisional, seakan membuka gerbang menuju dunia yang lebih dalam dan misterius. Malam demi malam, penyelidikan itu membawa mereka pada penemuan-penemuan yang mengejutkan. Dokumen-dokumen lama, arsip berita, hingga rekaman suara yang sempat terlupakan, semua mengungkapkan fakta bahwa tragedi itu ternyata lebih rumit daripada sekadar perebutan harta. Ada konspirasi yang melibatkan pihak-pihak dari luar kota dengan motif dan dendam yang tak terduga. Setiap lapisan misteri yang terungkap menambah semangat para penyelidik untuk menggali lebih dalam. Meski mereka harus menghadapi berbagai rintangan dan kekuatan gelap yang seakan berusaha menghalangi mereka. Tak jarang, kegelapan malam di sekitar lokasi seolah bersekongkol untuk menyembunyikan kebenaran. Angin yang berhembus membawa pesan-pesan samar, dan bayangan yang melintas seakan memperingatkan agar manusia tidak terlalu dalam mengorek masa lalu. Namun, keberanian para penyelidik tak tergoyahkan. Mereka yakin bahwa di balik setiap aroma darah dan bayang-bayang kelam, tersimpan jawaban atas semua misteri yang telah lama menanti untuk diungkapkan. Pencarian kebenaran ini tidak hanya menjadi perjuangan fisik, tetapi juga perjuangan spiritual. Setiap langkah yang mereka ambil adalah pertarungan melawan kekuatan gelap yang berusaha menutupi rahasia kelam. Di antara deru angin malam dan jeritan yang tak terdengar oleh telinga biasa, tersimpan harapan bahwa suatu saat, kebenaran itu akan bangkit dan membawa penebusan bagi jiwa-jiwa yang telah lama menderita. Akhirnya, setelah berminggu-minggu penyelidikan yang melelahkan, sekelompok penyelidik menemukan petunjuk penting yang mengarah ke identitas pelaku utama. Tunjuk itu tersimpan dalam buku harian yang ditemukan di ruang rahasia di balik dinding rumah. Di dalamnya, tertulis kisah tentang dendam, pengkhianatan, dan ambisi yang mengaburkan batas antara keinginan dan kejahatan. Tulisan itu seolah menuntun para penyelidik pada kebenaran yang selama ini tersembunyi, memberikan secercah harapan bahwa keadilan bisa ditegakkan. Kini, pencarian kebenaran dan penebusan tidak hanya menjadi catatan sejarah, tetapi juga menjadi misi suci bagi mereka yang masih percaya bahwa keadilan akan mengalahkan kegelapan. Aroma horor yang menyelimuti tempat itu, yang dahulu menyaksikan malam berdarah, kini menjadi saksi bisu atas tekad manusia untuk mengungkap rahasia dan menuntaskan keadilan. Dalam perjalanan panjang ini, setiap langkah, setiap hembusan angin malam, dan setiap bayangan yang melintas, menyatukan cerita tragis yang tak pernah benar-benar hilang dari ingatan. Begitulah perjalanan pencarian kebenaran dan penebusan. Sebuah kisah yang menggabungkan realitas kelam dan misteri dunia gaib, yang terus hidup dalam setiap desah angin dan aroma darah yang tak pernah hilang. Cerita ini mengingatkan kita bahwa di balik tragedi, selalu ada secercah harapan untuk mendapatkan keadilan dan mengembalikan kedamaian bagi jiwa-jiwa yang telah lama terluka.